Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelas C kelompok 2 BPNTD. Perkenalkan, nama aku Anur Fatirin Apriliani dengan 3 digit NPM terakhir 108. Perkenalkan, nama aku Muhammad Jaki Janur Akhla dengan 3 digit NPM terakhir 112. Halo, kenalin nama aku Muhammad Silvan Abijar Mujijat yang ber-NPM 3 digit terakhir 110. Halo, kenalkan aku Jiat dengan 3 digit NPM terakhir 109. Halo semua, perkenalkan nama aku Yustika dengan NPM terakhir 107. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gifarijal, 3 digit NPM terakhir 111. Teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum apa itu bahan pakan? Bahan pakan merupakan sesuatu yang dapat diberikan kepada ternak dengan kandungan organik maupun anorganik dan dapat dicerna oleh ternak tanpa mengganggu kesehatan ternak. Silase pakan ternak merupakan hijauan pakan ternak yang diawetkan melalui proses fermentasi tanpa udara anaerob. Proses ini dapat membantu mempertahankan nutrisi dalam hijauan dan membantu pakan layak dikonsumsi dengan jangka waktu yang lebih lama. Silase biasanya terbuat dari rerumputan hijauan seperti rumput gajah dan tebon jagung. Proses fermentasi ini dapat dicampurkan dengan cairan molasses dan empor untuk meningkatkan jumlah bakteri asam laktat dan mempercepat proses fermentasi. Untuk bahan pakan yang saya pegang ini merupakan silase dengan bahan dasar rumput gajah, yang dimana untuk silase rumput gajah memiliki nama ilmiah Penicetum purpureum. Silase rumput gajah termasuk ke dalam kelas bahan pakan nomor 3 yaitu silage atau silase. Ini aku bakal ngejelasin tentang kandungan nutrisi yang terkandung dalam silase rumput gajah. Yang pertama yaitu ada protein kasar. Protein kasar yang terkandung dalam silase rumput gajah ini sekitar 6,5%. Tapi nilai ini dapat bervariasi dari 4-10% tergantung tingkat kematangan dari fermentasinya. Nilai ini sangat cukup untuk kebutuhan dasar pemeliharaan hewan ternak, namun perlu ditingkatkan apabila ditunjukkan untuk produktivitas yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada kandungan serat kasar. Kandungan serat kasar dalam silase rumput gajah ini tergolong tinggi, yaitu 37%. Kandungan serat kasar yang tinggi sangat diperlukan untuk kesehatan pencernaan hewan ternak ruminansia. Namun apabila kandungan serat kasar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan daya cerna hewan ternak tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada kandungan lemak kasar. Kandungan lemak kasar yang terkandung dalam silase rumput gajah ini tergolong rendah, yaitu 1,8%. Ini merupakan hal yang wajar karena memang pada umumnya hijauan tidak memiliki kandungan lemak yang tinggi. Oleh karena itu, dalam penggunaannya biasanya ditambahkan dedak untuk meningkatkan kandungan lemak kasar dalam pakan tersebut. Lalu yang keempat yaitu ada kandungan bahan kering. Kandungan bahan kering dalam silase rumput gajah ini yaitu sekitar 19-20%, yang menunjukkan bahwa silase rumput gajah ini merupakan bahan pakan yang cenderung basah, sehingga perlu diperhatikan proses fermentasinya dan tempat penyimpanannya agar bahan pakan ini tidak rusak. Lalu yang kelima yaitu kandungan abu yang terkandung dalam silase rumput gajah ini yaitu sekitar 12,6%. Lalu yang terakhir kandungan energi. Kandungan energi yang terkandung dalam silase rumput gajah ini yaitu 7,2 megajoule per kilogram bahan keringnya, atau bisa dikonversikan 1.800 kilokalori. Energi tersebut sangat cukup untuk kebutuhan dasar pemeliharaan ternak. Masih perlu ditingkatkan apabila ditunjukkan untuk produktivitas yang lebih tinggi. Silase rumput gajah juga mengandung kandungan anti nutrisi. Yang pertama yaitu mengandung asam laktat dan asam asetat yang merupakan senyawa penting dalam proses fermentasi silase rumput gajah. Ini juga berperan untuk pengawetan silase rumput gajah. Namun apabila mengandung dalam keadaan berlebih dapat menyebabkan penurunan palatabilitas atau tingkat kesukaan hewan terhadap bahan pakan tersebut. Lalu yang kedua yaitu mengandung alkohol dan asam buritat. Kedua senyawa ini akan muncul apabila terjadi kegagalan dalam proses fermentasi. Peradaan dua senyawa ini dapat menyebabkan penurunan nutrisi, menyebabkan bau yang menyengat, dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hewan ternak yang memakan bahan pakan yang sudah terkontaminasi tersebut. Lalu yang ketiga, rumput gajah itu memiliki beberapa kandungan
antinutrisi alami. Yang pertama itu berupa lignin yang merupakan senyawa yang tidak bisa dicerna langsung oleh ternak. Lalu ini juga mengandung silika apabila batang rumput gajah yang dipanen itu terlalu tua yang dapat menyebabkan penurunan daya cerna hewan ternak tersebut. Selain itu, dalam jumlah kecil, tanin dan fenolik juga dapat mengganggu proses pencernaan protein dalam hewan ternak. Lalu yang terakhir, silase rumput gajah ini memiliki resiko kandungan nitrat yang tinggi apabila rumput gajah dipanen dalam keadaan masih muda dan diberikan pupuk nitrogen yang terlalu tinggi atau terlalu berlebihan. Apabila silase rumput gajah yang mengandung nitrogen tersebut diberikan kepada ternak dapat menyebabkan keracunan. Atas penggunaan silase rumput gajah pada pakan ternak maksimal 60% dari total pakan. Selanjutnya proses pengelolaan silase rumput gajah. Yang pertama, siapkan rumput gajah yang segar dan sudah dikeringkan. Potong kecil-kecil atau cacah sekitar 3-5 cm. Dipotongnya bisa manual dan bisa menggunakan mesin chopper. Lalu campurkan cairan adiktif seperti molasses 3-5% dari berat bahan dan empor secara merata. Lalu masukkan ke dalam plastik atau silo. Pastikan kedap udara dan padatkan secara merata untuk mengeluarkan oksigen atau anaerob, lalu tutup dengan rapat. Biarkan proses fermentasi selama 3-8 minggu. Dan hasil silase yang berhasil itu berwarna hijau kekuningan dan bau asam segar seperti tape. Bahan pakan silase rumput gajah bervariatif, yaitu kisaran antara 1.000 sampai 2.000 rupiah per kilogram. Di sini, kami sedang mencari rumput gajah sebagai bahan dasar pembuatan silase yang kami buat. Setelah mendapatkan rumput gajah, cacah rumput gajah dengan panjang kurang lebih 3-5 cm. Pencacahan bisa secara manual maupun menggunakan mesin chopper. Setelah itu, buat campuran berupa cairan aditif seperti molasses 3-5% dan juga E4. Setelah itu, campurkan cairan aditif ke dalam cacahan rumput gajah dan campurkan secara merata. Setelah tercampur merata, kemudian masukkan ke dalam plastik ataupun silo dan juga padatkan secara merata. Setelah itu, vakum agar mengeluarkan udara pada plastik tersebut dan biarkan proses fermentasi berlangsung selama 3-8 minggu. Silase yang berhasil akan berwarna hijau kekuningan dan berbau asam seperti tape. Sekian penjelasan mengenai bahan pakan silase rumput gajah dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.